Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 yang sedang mengerjakan proyek dari DLH Cimahi yang tentunya di bagian BOD Existing. Jadi di sini kita akan menjelaskan salah satu fitur dari website ini. Yang sebelumnya website ini adalah sistem informasi geografis yang kita sedang kerjakan adalah di bagian BOD Existingnya. Lalu permasalahan utamanya yaitu orang-orang di bagian DLH Cimahi ini menggunakan BOD Existing ini berformat Excel. Namun kita harus ubah data tersebut untuk bisa kita pakai di dalam website yang kita sedang kerjakan ini, yang nantinya akan masuk ke dalam database seperti itu. Ya, jadi teman-teman, PHP Spreadsheet ini adalah sebuah library yang ditulis murni dari PHP yang berfungsi untuk membaca dan menulis beberapa file format dari spreadsheet, misalnya Excel, terus ada LibreOffice Calc, kayak gitulah. Pokoknya software pengolah angka, gitu, pengolah data. Nah, untuk format-format yang disupportnya itu ya, ada CSV, XLS, XLSX ya. Kemudian ada beberapa format yang lain. Untuk pengaplikasian dari library PHP Spreadsheet ini kita akan install pada framework CodeIgniter 4 ya. Jadi PHP Spreadsheet ini bisa diinstal untuk framework yang base-nya adalah PHP kayak CodeIgniter, Laravel, kemudian ada Symfony misalnya. Nah, kemudian untuk cara installnya, teman-teman pastikan sudah terinstall Composer ya. Jadi Composer ini sebagai package manager ya. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal sebuah library PHP gitu ya, itu teman-teman harus udah install dulu Composer supaya kita bisa install melalui command line ya. Jadi untuk cara installnya itu sintaksnya adalah ini, Composer require PHP Office / PHP Spreadsheet. Nah, ini tuh ditulisnya di mana? Ini ditulisnya di terminal teman-teman. Jadi misalnya seperti ini. Ini misalnya kita sudah punya sebuah project CodeIgniter. Kemudian teman-teman bisa buka terminalnya. Di sini saya pakai Visual Studio Code ya. Jadi terminalnya kita buka dari sini. Nah, teman-teman bisa ke view, kemudian terminal. Nah, di sini kita masukkan, kita copy aja dari yang tadi itu. Nah, ini. Kemudian kita enter aja. Nah, ini berfungsi untuk menginstal library tersebut ke dalam project kita aja. Jadi ini akan tersimpan di dalam kalau di directory projectnya itu tersimpan ke bagian folder vendor. Ini berarti sudah selesai, sudah beres. Nah, selanjutnya kita akan coba gunakan di dalam project kita. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya saya membuat sebuah tombol ya. Di sini itu ada sebuah template Excel. Kemudian ada field untuk mengupload si file Excel yang akan kita upload dan datanya akan kita simpan ke database. Jadi pertama-tama supaya tidak terjadi error dalam format upload si Excel-nya, jadi kita terlebih dahulu buat template Excel-nya gitu. Jadi supaya ketika kita mengisikan si datanya itu sudah ada pada tempatnya gitu. Jadi sudah terformat dan tidak akan ribet gitu nantinya. Nah, jadi ini simpel aja. Jadi teman-teman buat sebuah ya. Jadi untuk membuat formnya, jadi teman-teman bisa gunakan form action ya. Jadi ya, untuk mengupload Excel-nya kita taruh ke dalam tag form gitu ya. Kemudian di sini ada actionnya. Actionnya ini kita linkkan ke sebuah controller yang mana di dalamnya ada
function import Excel atau method Excel ya. Untuk uploadnya kita tadi kan kita pakai button terlebih dahulu untuk memunculkan pop-up formnya. Sini button seperti biasa aja yang men-trigger modalnya. Nah, kita modalnya itu di sini. Nah, sini. Nah, untuk modalnya kita di dalamnya itu ada form untuk upload si Excel-nya gitu ya. Sini ada input, ditaruh ke dalam input. Jadi untuk name-nya kita set file Excel yang nanti kita akan panggil di controllernya gitu. Jadi gampang. Kemudian supaya user tidak salah dalam mengupload format Excel-nya, di sini accept-nya XLSX dan XLS. Jadi ketika saya praktekkan, ketika kita ingin mengunggah si berkasnya, itu hanya bisa dengan format XLSX dan XLS gitu. Jadi user tidak akan salah menguploadnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk ininya. Nah, seperti biasa di dalam sebuah form itu harus memiliki button submit ya, supaya ntar tersimpan ke dalam metodenya. Nah, untuk metodenya sendiri di sini kita akan buat dengan kita akan buat dulu public function yang namanya adalah import Excel yang tadi. Di sini teman-teman bisa gunakan validation. Kita akan coba menggunakan validation terlebih dahulu. Nah, untuk validation di sini jadi untuk mensubmit dari atau mengupload dari file Excel itu harus sudah memasukkan filenya gitu ya. Jadi teman-teman buat sebuah validation di sini di mana file Excel-nya itu aturannya adalah harus diupload. Nah, file Excel ini apa? File Excel ini adalah name dari input Excel-nya tadi di sini nih. Sorry, di sini. Nah, name-nya file Excel gitu. Jadi kita menangkap si file itu dari field atau form input yang namanya adalah file Excel. Kemudian kita akan menangkap sebuah extension dari filenya. Kemudian ini untuk error handling-nya. Jadi kalau user belum mengupload tapi sudah menekan tombol submit gitu ya, ntar error error lainnya adalah file harus diupload. Kemudian untuk mereturn error lainnya itu kita pakai return redirect ke method yang sudah kita buat di atas untuk memunculkan halaman yang ini. Nah, lalu kita kirimkan errornya, kemudian ntar akan di get dalam method yang memunculkan halaman tadi gitu. Intinya seperti itu. Nah, hal yang selanjutnya akan kita lakukan adalah ketika validasi ini lolos gitu ya, berarti kan file inputnya sudah sesuai gitu ya. Jadi kita akan mengambil file tersebut dengan nama input yang Excel yang tadi gitu, yang ini nih, yang file Excel. Kita masukkan dalam sebuah variabel ya, variabel file. Kita gunakan request get file Excel. Nah, ini akan mengambil file Excel yang sudah diupload tadi, yang tadi dalam input formnya. Kemudian kita juga akan mengambil extension filenya, yaitu dengan kita membuat variabel extension, kemudian fungsinya adalah get client extension. Lalu untuk ini ada validasi lagi gitu ya. Jadi di bawahnya ada validasi lagi, memastikan bahwa file yang sudah diupload itu formatnya adalah XLS atau XLSX. Jadi seperti ini. Nah, untuk memastikan si extensionnya itu adalah XLS. Jadi ada beberapa format Excel, bukan beberapa ya, ada format Excel yang jadul gitu ya. Jadi yang jadul itu XLS ya. Nah, jadi XLS ini agak berbeda ntar di
dibaca oleh PHP spreadsheet-nya. Jadi misalnya kalau kita mengupload dengan formatnya XLS, itu akan dibaca oleh PHP spreadsheet-nya yang mana readernya adalah XLS. Kalau tidak ya berarti yang XLSX. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menangkap setelah kita sudah mendapatkan si file Excel-nya, selanjutnya kita akan membaca si data yang ada di dalam file Excel tersebut. File yang sudah terupload tadi di render di dalam sebuah variable, saya namai spreadsheet. Kemudian file yang sudah di load tadi kita masukkan ke dalam array gitu ya. Nah, array yang data yang kita akan masukkan ke array adalah data yang di dalam Excel itu selnya itu yang aktif ya untuk diproses selanjutnya. Nah, untuk memproses datanya, karena ini datanya itu berulang gitu ya, jadi kan banyak gitu ya si ini teh ke bawah gitu, datanya berulang. Kita gunakan looping, yaitu kalau di PHP adalah for each, yang mana itu kita ambil dari variable sheet data s apa ya, s aja ya. Nah, value-nya ini adalah misalnya Excel. Selanjutnya, nah, karena di setiap file Excel itu pasti ada table head-nya gitu ya. Kita nggak akan mungkin menginput table head-nya. Jadi kita akan men-skip row yang tidak kita butuhkan gitu ya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah dari row 13. Nah, dari sini. Jadi dari 12 ke atas, 1 sampai 12 itu kita akan skip. Jadi sistem tidak akan membaca atau tidak akan membaca row dari 1 sampai 12. Jadi misalnya gini. If kita masuk yang S-nya, si data S-nya itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan $S kurang dari 11, maka kita akan continue ya. Jadi akan di skip. Nah, selanjutnya setelah saya sebelumnya mencoba, itu ada masalah ketika ternyata sheet yang ini tuh ternyata sheet yang aktif gitu ya. Jadi jadi misalnya gini. Jadi yang termasuk sheet aktif adalah sheet yang sudah pernah kita gunakan gitu ya. Jadi misalnya kita masukkan file datanya di sini di row 13 dan 14, lalu kita hapus. Nah, kalau misalnya itu dihapus kan kosong, lalu kita upload ke filenya. Nah, itu row tersebut itu terbaca sebagai row yang aktif gitu ya. Jadi akan terbaca oleh si library PHP spreadsheet-nya. Nah, kita tidak ingin itu terjadi karena nanti akan terbaca hasilnya adalah 0 dan 0 itu tersimpan ke database. Nah, itu akan membebani dari database-nya. Jadi akan lebih banyak gitu ya. Jadi dan tidak penting juga sebetulnya. Nah, maka kita akan menggunakan lagi sebuah kondisi di mana ketika row yang misalnya ya, karena kalau menginputkan si data ini ya harus ada nama sungai dan titik pantaunya. Jadi kita mengambil data nama sungai dan titik pantau aja gitu. Jadi ketika di file Excel itu nama sungai dan titik pantaunya itu kosong, berarti itu tidak akan kita masukkan ke database gitu. Tidak akan kita baca. Jadi misalnya seperti ini. Excel
kolom 1 atau baris yang ini ya, bukan baris, kolom 1 ya. Ini indeks yang terbaca oleh PHP spreadsheet itu dimulai dari 0. Jadi misal ini adalah row B, kolom B gitu ya. Itu termasuknya adalah kolom ke-1 karena yang A itu adalah 0. Begitu juga dengan row, yang row 1 ini adalah 0 indeksnya, kemudian yang 2 ini adalah 1. Misalnya Excel 1 itu isinya 0 dan yang 2 Excel 2 itu sama dengan 0 juga, maka kita akan skip atau menghentikan gitu. Menghentikan proses penginputan datanya. Kita akan break di sini. Jadi pada umumnya yang tidak aktif itu yang setelah ini ya. Misalnya kita isi di sini. Nah, misalnya di sini terbaca aktif, nah kita akan hentikan di situ. Gitu. Nah, jadi sudah dalam kondisi ini yang 0 itu tidak akan terbaca, akan di break dalam for each. Setelah semua kondisinya terpenuhi gitu ya, kita akan masukkan dalam sebuah variabel data. Nah, jadi seperti ini. Jadi semua data di Excel yang tadi tuh, yang kolom 1, kolom 2, kemudian sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Ini kolom 1, kolom 2, kemudian yang kita butuhkan nih yang F ya, kolom 5, kemudian seterusnya. Itu disimpan di dalam sebuah array data. Nah, array data ini kita sesuaikan dengan field yang ada di database. Jadi misalnya kolom Excel 1 ya, yang ini itu akan kita masukkan ke dalam sebuah database yang tabelnya apa dan si fieldnya namanya adalah nama _ sungai. Begitu juga nama titik pantau, kita ambil dari yang kolom nomor 2 ya, yang ini. Kemudian kita masukkan ke database yang field namanya adalah nama titik pantau. Begitu juga sama dengan waktu ya. Karena di sini formatnya waktu itu ada date ya kalau di database-nya, dan jika penulisan jadi format default dari penulisan tanggal di database MySQL dan Excel-nya berbeda, kita akan samakan si format tersebut dengan menggunakan fungsi date ya. Nah, di sini date-nya, formatnya itu kita sesuaikan dengan yang database supaya tidak ngaco nanti pas saat di inputkannya. Kemudian kita masukkan si data dari Excel-nya gitu. Kemudian juga ada BOD dan debit ya. Ini sama seperti yang nama dan sungai. Nah, untuk beban pencemar itu dihasilkan dari data BOD dan debit dikalikan dengan 86,4. Itu dari sananya ini. Ini case aja ya. Jadi itu bisa kita lakukan dengan seperti ini. Nah, setelah itu untuk mengirimkan ke dalam database-nya kita gunakan perintah seperti berikut. Nah, untuk menyimpan data yang ada dalam array ini ke database, kita akan panggil modelnya, yaitu modelnya adalah BOD existing model. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Yang functionnya adalah insert Excel data. Nah, si function ini membawa data, yaitu array data yang tadi, yang ini nah, kita lihat BOD existing model itu adalah BOD existing model, yaitu ini di sini. Nah, untuk menyimpannya kita buat public function yang namanya sama kayak tadi tuh, yang insert Excel data. Nah, kemudian membawa data yang sudah dipassing dari controller. Nah, untuk menyimpannya itu
tinggal di insert saja, yaitu this db table, kemudian tabelnya apa, nama tabel yang akan kita simpannya itu apa, kemudian fungsinya insert, dan kita isikan dengan array data yang sudah ada tadi di controller. Jadi seperti itu. Kita coba demonya ya. Nah, di sini kita akan mencoba menginputkan beberapa data. Kita copy aja dari yang atas ya. Ini contoh. Kita paste aja di sini. Nah, ini data yang akan kita upload nanti. Nah, kita save aja. Nah, di sini ya. Kita save di mana ya? Kita save as deh. Kita save di desktop lah ya. Stop. Nah, oke. Kemudian kita upload di sini. Choose file. Kemudian ambil tadi template-nya. Ini. Kita import. Nah, bagaimana mau ceknya? Kita coba ke data yang terakhir aja. Nah, ini adalah data yang sudah kita upload tadi. Jadi seperti itu. Untuk penggunaan dari library PHP Spreadsheet ini sangat membantu ya. Jadi kalau misalnya ini ya, migrasi data dari misalnya Excel ke database supaya tidak input satu-satu gitu ya. Jadi kita inputkan dengan menggunakan ini bantuan library. Jadi semuanya akan dibantu oleh library. Jadi kita get semua data yang ada di dalam file Excel, lalu diinputkan langsung semuanya ke dalam database MySQL. Jadi akan lebih mudah dan lebih efisien. Terima kasih. Mungkin seperti itu saja tutorial dari penggunaan PHP Spreadsheet di dalam kasus ini, kasus proyek DLH Cimahi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.